Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai Santet Darah Sewu. Cerita misteri ini bersumber dari Miss Nai. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silakan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari channel Studio Horor berikutnya. Sebuah santet yang korbannya akan mengeluarkan darah segar secara terus-menerus di organ vitalnya. Santet Darah Sewu. Baiklah, di kisah kali ini saya akan menjadi narasumber, yaitu kakak sepupuku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perkataan. Namaku Lestari. Aku adalah seorang PNS yang mengajar di sekolah tingkat dasar di kotaku. Suamiku bekerja di dinas pemadam kebakaran. Aku mempunyai satu anak perempuan, usianya 16 tahun. Walaupun kehidupanku sederhana, jauh dari kata mewah, tapi hidupku bahagia. Apalagi aku mendapatkan kabar gembira dari suamiku, bahwa dia telah dipromosikan oleh atasannya menjadi kepala bagian di dinas pemadam kebakaran. Tetapi tanpa aku tahu, ternyata itulah awal bencana yang akan menimpa keluargaku. Sore itu, Assalamualaikum, Ma, Papa pulang. Waalaikumsalam, sebentar. Buru-buru aku ke depan membukakan pintu untuk suamiku dan mencium tangannya. Ma, alhamdulillah, Papa sekarang naik jabatan, jadi kabak di damkar. Ucapnya sambil memelukku dan meletakkan tas dan sepatunya. Wah, alhamdulillah Pak, akhirnya naik jabatan. Kita harus mengadakan syukuran Pak, sambutku dengan penuh semangat. Iya Mah, nanti hari Minggu kita akan syukuran. Kita undang keluarga, teman-teman kerja Papa, dan tetangga-tetangga sekitar rumah ya. Siapa? Nanti Mama siapkan semuanya ya. Hatiku girang tidak terhingga. Bagaimana tidak? Belum genap 2 tahun suamiku naik jabatan. Sungguh prestasi yang membanggakan. Hari Minggu pun tiba. Aku dibantu keluargaku mempersiapkan acara syukuran yang akan diadakan sore hari. Ketika berbincang-bincang dengan keluarga dan kerabat, sekilas aku melihat ada seseorang yang terus memandangiku dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Aku tidak tahu dia siapa. Apakah salah satu teman dari suamiku? Aku mencoba menyapanya, tetapi dia tidak membalas sapaanku. Cih, sombong sekali orang itu, umpatku. Aku pun bersikap cuek dan kembali melanjutkan obrolan dengan kerabat-kerabatku. Di saat aku sedang asyik mengobrol, BI, pembantuku, menghampiriku dan berbisik. Bu, itu ada yang mau bicara sama ibu, ujarnya. Wajahnya kelihatan tegang. Hah? Siapa Bi? Saya juga tidak tahu Bu. Dia bilang katanya keluarga ibu dalam bahaya. Ada sesuatu yang tidak baik yang ditanam di tanah ini. Apaan sih? Kenapa dia bilang begitu? Di mana orangnya? Itu Bu, di belakang, di dekat dapur. Aku pun pergi ke belakang menemui orang itu. Kulihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersila di belakang rumahku dengan beralaskan tikar. Laki-laki itu adalah orang yang tadi memandangiku ketika aku berbincang dengan keluarga dan juga kerabatku. Siapa dia? Kenapa dia menyuruhku untuk menemuinya secara sembunyi-sembunyi?
Aku pun berjalan menghampirinya. Setelah tepat berada di hadapannya, aku mulai bertanya. "Maaf Kang, ada perlu apa ya Akang memanggil saya ke sini? Apa Akang teman dari suami saya?" Lelaki itu diam, melihatku dengan ekspresi yang sama seperti tadi. "Kang, punten." Aku memanggilnya sekali lagi. Kali ini, dia mulai membuka suaranya yang parau. "Teh, maaf, kalau tadi saya bersikap tidak ramah. Itu karena saya melihat di belakang Teteh ada sesuatu. Terus ketika Teteh mendekati saya mencium bau anyir. Dan tahu itu apa? Ada kuntilanak yang mulai mengikuti Teteh," ucapnya. Sontak, aku kaget mendengarnya. Belum sempat aku menyangga, dia menambahkan lagi. "Teh, bilang ke suami Teteh ya, jangan terlalu percaya sama teman sendiri. Karena musuh itu bukan dari luar, tapi dari orang terdekat kita. Banyak-banyakin ibadah dan berzikir Teh, insya Allah akan diselamatkan." Seakan tidak percaya, aku membantah semua perkataannya. "Kang, Akang ini siapa sih? Jangan sok tahu dengan kehidupan keluarga saya. Sampai saat ini, alhamdulillah, teman-teman suami saya baik-baik semua. Sekarang, lebih baik Akang pergi dari sini. Kalau tidak, saya akan panggil suami saya nih. Saya tadi hanya numpang lewat ke desa ini. Ketika melewati rumah Teteh, saya melihat ada aura negatif berkumpul di tanah ini. Saya hanya memperingatkan Teteh saja. Kalau Teteh nggak percaya sama saya, nggak apa-apa. Tapi saya berpesan, jangan lupa selalu mengingat Allah Teh." Lalu dia pun pergi. Setelah orang itu pergi, aku terus-terusan memikirkan perkataannya. Apakah benar ada seseorang yang berniat jahat kepada keluarga kami? Kalau memang ada, tujuannya apa? Semakin dipikir, semakin membuatku gila. Sudahlah, aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu. Malamnya, ketika sedang membereskan sisa-sisa syukuran tadi, tiba-tiba aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Aku mencari-cari dari mana bau itu berasal. Bulu romaku bergidik ketika bau itu ada di kamarku sendiri. Segera, aku panggil suamiku yang berada di teras rumah. "Pah, sini Pah." Tapi tidak ada jawaban dari teras. Aku memanggilnya lagi. "Pah, Papa." Kataku setengah teriak. Terdengar suara langkah kaki menuju kamar. "Ada apa sih Mah teriak-teriak? Sampai kedengeran sama ke rumah sebelah. Lagian Papa dipanggil-panggil gak nyaut-nyaut. Ini loh Pak, Papa nyium bau bangkai gak sih di sini?" Suamiku mengendus-enduskan hidungnya di sekitar kamar. Terlihat alisnya berkerut. Papa gak nyium bau apa-apa tuh. Ada yang salah kali dengan hidung Mama. Canda. "Masa sih Pak? Baunya nyengat banget loh ini. Apa ada tikus yang mati ya?" "Bisa jadi. Papa sama sekali gak nyium bau bangkai Mah." "Tapi Pak..." Belum selesai aku berbicara, dia memotong. "Sudahlah Mah, kalau menurut Mama di kamar ini bau bangkai, kita tidur di kamar tengah aja ya. Gak usah diperpanjang lagi. Papa capek, pengen cepat tidur." Aku menghela nafas. Kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Kemudian, malam itu aku tidur di kamar tengah. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Aku masih memikirkan kejadian ganjil tadi. Tidak habis pikir, kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Ketika memikirkan kejadian aneh tadi, tiba-tiba dadaku sesak, seperti ada benda di atas dadaku. Tanganku yang satu mencoba menepuk-nepuk punggung suamiku. Namun suamiku tidak bergeming. Berteriak pun tidak bisa.
Tiba-tiba, ada kaki di atas dadaku. Mataku menatap ke atas, mencari tahu siapa pemilik kaki menjijikan ini. Aku melihat wajahnya. Wajahnya menyeramkan. Menatapku dengan senyuman menyeringai. Astagfirullah, astagfirullah. Terus-terusan, aku menyebut nama Allah. Ingin aku teriak, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa membaca doa dalam hati. Sedikit demi sedikit, rasa sakitku berkurang. Dan alhamdulillah, kaki itu sudah tidak ada. Aku pun bernapas lega. Tiba-tiba dari atas, tes. Sesuatu jatuh ke pipiku. Cairan seperti lendir berwarna hitam. Cairan apa ini? Segera, aku membersihkan pipiku. Posisiku masih terbaring. Kemudian, wajah menyeramkan itu ada di hadapanku. Jarak kami 1 jengkal tangan. Mulutku terkunci. Aku pun tidak bisa menggerakkan tubuhku. Dia mengeluarkan lidah panjangnya dan mencoba menjilat-jilati wajahku. Aku pun menutup mataku sambil tetap membaca doa-doa. Sampai astagfirullah, Allahu Akbar. Aku terbangun, mimpi. Keringat membasahi tubuhku. Mimpi macam apa itu? Baru kali ini, aku mimpi tampak seperti nyata. Tanganku gemetaran. Aku melihat suamiku masih ada di sampingku tertidur pulas. Keesokan harinya, tubuhku lemas tidak bertenaga. Kepalaku sakit, serasa ingin pecah. Seperti ada sebuah batu yang berada di atas kepalaku. Terasa berat dan sangat sakit. Badan aku pun mengalami panas tinggi, mencapai 40 derajat Celcius. Membuat tubuhku terasa nyeri dan kesakitan. Keluargaku berpikir kalau aku memang sedang sakit medis pada umumnya. Oleh karena itu, langsung membawanya ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter. Dokter menjelaskan mungkin penyebabnya karena kelelahan, pikiran psikis, dan lainnya. Pulang dari rumah sakit sekitar pukul 9 pagi. Malam harinya, sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba badanku panas. Aku berteriak-teriak, sakit sekali. Tubuhku sangat dingin dan kepala begitu sakit. Suamiku memberikan obat yang tadi diberikan oleh dokter. Keadaan pun lumayan membaik. Tapi 3 jam kemudian, badan kembali panas. Sampai pada suatu malam, aku sedang beristirahat di kamar sendiri. Suamiku ada dinas malam, jadi pulangnya besok pagi. Aku pun berdua dengan anakku. Aku mendengar suara wanita yang bersenandung seperti sinden. Aku betul-betul ketakutan sampai gemetar. Gimana gak gemetar? Sinden yang aku dengar itu nyanyian memanggil kuntilanak. Lalu aku mengambil Al-Quran dan membaca ayat-ayat pengusir makhluk halus. Tidak beberapa lama, suara itu lenyap dan berganti dengan bau busuk yang menyengat hidung. Bau ini lagi. Apa ada tikus yang mati ya? Tapi ini baunya bukan bau bangkai tikus. Ini seperti bau mayat. Ada suara di atap rumahku. Segera, aku berteriak memanggil anakku yang berada di kamarnya. Mendengar teriakanku, anakku datang dengan tergopoh-gopoh. "Mama, kenapa mah?" Tanyanya panik. "Mei, tolong kamu panggilkan nenek dan pamanmu ke sini ya, sekarang," pintaku. Tanpa bertanya lagi, langsung dia pergi ke rumah ibuku, yang tempatnya persis di sebelah rumahku. Tidak berapa lama, ibu dan adik lelakiku datang. Setelah ibu dan adikku datang, aku menceritakan kejadian barusan.
Bu, tadi Tari mendengar suara wanita yang bersenandung. Lalu Tari baca Al-Quran. Tidak lama suaranya hilang. Tapi ada bau yang menyengat, Bu. Seperti bau bangkai yang seperti kemarin-kemarin. Ibu menatapku serius. Tari, ini sepertinya ada yang tidak beres. Sebaiknya kita panggil Ustadz Husen untuk mencari tahu kenapa setiap hari ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi dengan kamu. Adikku Hendri ikut berbicara. Iya teh, takutnya teteh ada yang ngikutin atau apa gitu. Soalnya dari kemarin kan ada temen Hendri datang ke rumah. Terus dia lihat yang aneh sama rumah ini. Apanya yang aneh dengan rumah ini? Kan sebelumnya tidak ada apa-apa di sini. Tanyaku dengan heran. Hendri juga tidak tahu teh. Tapi teman Hendri pernah bilang, aura rumah teteh, auranya nggak bagus. Ada sesuatu di rumah ini teh. Aku terdiam mendengarkan perkataan adik dan ibuku. Otakku mulai memikirkan kejadian-kejadian ganjil yang aku alami beberapa minggu ini. Saran ibu Tari, kita panggil Ustadz Husen ya. Kita cari tahu ada apa sebenarnya. Baik Bu, tapi Bu, malam ini ibu tidur di sini ya Bu. Tari takut Bu. Kamu ini nggak malu apa sama anak kamu? Ibu mengejekku sambil tersenyum ke arah Melani. Melani menjawab, ya elah Nek, yang namanya takut bisa terjadi sama siapa saja, mau tua ataupun muda. Nanti kita tidur di ruang tengah aja ya Nek, biar ramean gitu. Mei juga takut kalau tidur sama mama berdua. Om Hendri, Om tidur juga di sini kan? Tanyanya sambil memohon-mohon kepada Hendri. Aduh, kalian ini penakut. Baiklah, kita tidur di sini ya Bu. Ayah sama adik yang di rumah. Jawab Hendri. Aku pun tidur bertiga di ruang tengah dan Hendri tidur di kamar tamu. Bersyukur tidak ada yang terjadi malam itu. Sampai ketika malam berikutnya, kembali aku mendengar suara nyanyian dan bau busuk di tempat yang sama di sekitar kamarku. Aku teriak-teriak memanggil suamiku. Untungnya, malam itu suamiku berada di rumah. Dia sedang bersama Ustadz Husen. Mendengar teriakanku, mereka menuju ke kamarku. Aku langsung memeluk suamiku. Pah, aku takut. Tadi suara dan bau itu muncul lagi. Aku menangis ketakutan. Ustadz Husen yang paham. Lalu dia menggelar sajadah di ruang tengah. Dia meminta suamiku untuk bergabung, berzikir dengannya. Sementara aku disuruh untuk masuk ke kamar anakku. Saat Ustadz Husen dan suami lagi zikir, aku merasakan ada yang aneh di punggung dan pernapasanku. Sakit dan sulit bernafas. Aku pun benar-benar ketakutan. Leher saya seperti ada yang mencekik. Anakku terlihat panik. Dia pun membaca ayat kursi dan ayat Al-Quran yang dia bisa. Tidak ada yang saya ingat selain rasa sakit yang tidak terhingga. Saya teringat tentang membaca sholawat. Spontan, saya membaca sholawat sehingga saya bisa berteriak, "Papa ah!" Mungkin karena terasa ada yang tidak beres, suamiku langsung lari ke kamar. Aku menangis ketakutan dan badan penuh dengan keringat. Tidak lama kemudian, Ustadz Husen mengambil air dan meminumkan air itu yang sudah didoakan. Anehnya, badan terasa amat lemas dan mengantuk. Saat itu pun saya tertidur. Aku pikir gangguan itu akan berhenti. Tetapi ternyata salah. Gangguan kali ini lebih hebat. Sore, sekitar jam 5 itu, aku sedang menonton televisi berdua dengan anakku. Saat itu suamiku belum pulang. Tiba-tiba,
punggungku dan tengkukku terasa sangat panas. Kepalaku rasanya sakit, sampai aku memukul-mukul kepalaku dengan remote TV. Mataku memerah panas, bibir kering pecah-pecah, dan tubuhku benar-benar kesakitan, seperti sedang ditusuk jarum. Aku berteriak kesakitan, tanpa sadar. Aku telah menggigit bibirku sampai berdarah. Anakku Mei yang saat itu berada di sampingku terkejut melihat mulutku mengeluarkan darah. Dia pun berteriak memanggil kakek dan neneknya. Mendengar teriakan dari Mei, orang tuaku dan Hendri langsung berhamburan mendatangi rumahku. Saat itu aku tertawa-tawa seperti orang gila. Setelah melihat keadaanku, ayah berkata kepada adikku, "Ayo, kita panggil Ustadz Husein." Hendri mengangguk, lalu mengambil motor, dan langsung bergegas pergi. Ibu dan anakku segera melihat keadaanku yang saat itu sedang menjilati darah dari bibirku yang luka. Tiba-tiba aku bangun dari tempat dudukku dan berjalan menuju ruang belakang. Saat itu tubuhku seperti dikendalikan oleh sesuatu. Ibu dan anakku mencoba mencegahku. Tapi apa daya, tenagaku 100 kali lebih kuat. Tanpa sadar, aku membandingkan tubuh mereka. Mereka pun terjerembab ke lantai. Ibuku pingsan, anakku berlari keluar dan berteriak memanggil pertolongan. Tetangga-tetanggaku berdatangan. Salah satunya adalah Pak RT. Dia bertanya kepada anakku apa yang sedang terjadi, dan anakku pun menceritakan semuanya. Jadi begitu. Pak RT mulai mengerti, lalu berkata kepada warga, "Bapak-bapak, mari kita tolong Ibu Asih." "Lalu nak, ibumu ada di mana?" tanyanya. Anakku menjawab, "Tadi menuju belakang rumah, Pak. Hati-hati, Pak. Ibu sepertinya kerasukan." Pak RT pun mengerti, lalu dia meminta agar salah satu warga membantu mencariku. Di saat para warga mencariku, ayah dan adikku datang dengan membawa Ustadz Husein bersama mereka. Ayahku kaget karena banyak sekali warga yang ada di rumahku. Ibuku yang sudah sadar menceritakan kejadian tadi. Bersama Ustadz Husein, ayahku menyusul Pak RT untuk mencariku. Ternyata, aku ditemukan di lumbung padi belakang yang jaraknya beberapa meter dari rumahku. Saat itu, aku sudah tidak sadarkan diri. Ayahku kaget, karena ketika ditemukan, aku bersimbah darah. Buru-buru dia mengangkatku. Ketika diangkat, bau anyir menusuk hidungnya. "Astagfirullah, bau amis sekali. Darah siapa ini Pak Ustadz?" Dia bertanya kepada Ustadz Husein yang terus mengucapkan zikir. Ustadz Husein menjawab dengan wajah panik, "Ini sudah keterlaluan Pak. Teh tarik ini sudah disantet, dan santetnya mematikan. Darah ini adalah darah teh tarik." "Hah? Darah tari? Tapi saya tidak melihat adanya luka di tubuh Tari, Pak Ustadz." Tanya ayah sambil memeriksa tubuhku. "Kita bicara di rumah saja, Pak. Sekarang kita bawa teh Tari ke rumah. Saya minta semua warga ikut berdoa dan mengaji nanti sore." "Baiklah," jawab ayah. Sambil bergidik-gidik, dia membopongku ke kamar dan menyuruh ibuku membersihkan tubuhku. Ketika aku dibersihkan ibu dan aku belum sadarkan diri, saat itu aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ibuku panik karena darah dari, anusku nggak berhenti-berhenti. Lalu ibu memakaikan tampon agar darahnya nggak tembus keluar. Di ruang depan, ayah dan Ustadz Husein
serta Pak RT berkumpul, membicarakan hal aneh yang terjadi padaku. Kejadian di luar nalar ini mau tidak mau menyoroti keluargaku. Sekitar jam 8 malam, suamiku pulang. Dia terkejut banyak orang yang mengaji. Buru-buru, dia parkirkan motornya dan masuk ke rumah. Didapatinya aku yang terbaring lemah. Lalu dia bertanya kepada ayah dan Ustadz Husein yang ada di halaman belakang. "Ustadz, siapa yang melakukannya, Ustadz?" "Entahlah, jujur saja, ilmuku tidak sampai kalau harus melawan santet ini. Saya sarankan agar kamu datang ke guruku di kota C dan kota B. Kalau bisa secepatnya, Ruth, karena santet ini mematikan." Suamiku terdiam beberapa saat mendengar penuturan dari Ustadz Husein. Suamiku kaget bukan kepalang. Siapa orang yang selama ini tidak suka pada keluarganya? Tetapi pikirannya buntu. Dia tidak bisa berpikir siapa orang yang sudah tega mengirimkan santet mematikan itu kepadaku. Lalu dia bertanya, "Pak Ustadz, kalau memang sekiranya istriku kena santet, bagaimana cara mengusirnya?" "Begini Mas Rudi, seperti yang sudah saya bilang tadi ke Pak Pram, mertua Mas Rudi, saya tidak bisa mengobati orang yang terkena santet. Saya hanya bisa membacakan doa-doa saja untuk menenangkan Neng Tari sementara. Kalau untuk menyembuhkan, apalagi mengusirnya, ilmu saya belum tinggi. Tadi, saya sudah hubungi guru saya. Dia akan datang ke sini 3 hari lagi. Karena saat ini, beliau sedang menunaikan ibadah umroh." Jawabnya. Suamiku tertunduk lesu. Setelah kejadian kesurupan kemarin, aku semakin takut jika hanya berdua dengan ibu. Bagaimana tidak, ibuku bukan lagi ibu yang aku kenal. Dia selalu menangis dan tertawa sendiri. Aku tahu kalau itu bukan ibu. Ada kejadian di mana aku melihat ibu memakan daging mentah. Malam itu, aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Kamar mandi di rumahku ada 2. Yang satu di belakang, dekat dengan dapur. Yang satu lagi di samping kamarku. Aku ke kamar mandi yang terdekat dengan kamarku. Setelah aku keluar dari kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara piring jatuh dari arah dapur. Antara kaget dan penasaran, aku mengecek ke dapur. Dengan berhati-hati, aku berjalan ke dapur. Setibanya di sana, ternyata apa yang aku lihat sungguh membuatku bergidik ngeri. Aku melihat ibu tengah jongkok memakan daging mentah yang ada di lemari es. Darah berceceran, entah darah apa. Apakah darah dari ibu atau daging mentah yang kini ada di mulut ibu? Aku beringsut mundur, aku takut. Sial, ibu melihatku. Mulut berdarah dan bau amis itu. Dia berdiri membungkuk. Kepalanya menghadap ke atas, namun matanya melihatku melotot. Dia menyeringai. Dia berjalan membungkuk mendekatiku. Astagfirullah. Segera aku berlari memanggil ayahku dan menggedor-gedor pintu kamarnya. "Pah, Papa, Pah, buka, Pah, cepat." Sesekali aku melihat ke belakang, takut ibu mengejarku. Dan benar saja, ibu mengikutiku. Aku pun berteriak, "Papa!" Akhirnya ayahku membukakan pintunya. Dia terheran-heran melihatku menangis. "Ada apa, Mei? Kenapa teriak-teriak? Kok kamu menangis?" Tanyanya dengan heran. "Pah, aku melihat ibu sedang makan daging mentah di dapur. Lalu ibu melihatku.
Dia mengejarku, Pak. Aku takut sama ibu. Tangisku pecah karena takut. Ayahku pun mengerti. Ketika dicek ke dapur, ternyata ibu masih di sana, memakan daging mentah. Ayahku mendekat tanpa takut, membacakan ayat-ayat pengusir jin. Ayahku pun memanggilku. Mei, ayo bantu papa. Bacakan mama doa-doa yang sudah diberikan Ustadz Husein. Walaupun takut, aku menghampiri ayah dan ikut membacakan surat-surat yang telah diberikan Ustadz Husein. Ibuku terus-terusan berteriak-teriak. Kurang ajar kau, panas. Teriakan ibuku mengagetkan anak tetangga rumah yang kebetulan sedang berkumpul. Mereka berbondong-bondong datang ke rumahku. Mereka sebaya denganku. Beberapa di antara mereka ada yang membantu ayah memegang tangan dan kaki ibu yang sedang meronta-ronta. Sebagian lagi ada yang memanggil Ustadz Husein dan juga Pak RT. Suasana malam itu tidak kondusif. Ibu terus-terus saja berteriak meracau. Kedatangan Ustadz Husein dan Pak RT membantu kami. Hingga akhirnya jam 2 dini hari, ibu mulai tenang. Ibu pun sudah mulai bisa tidur. Setelah selesai membantu kami, Ustadz Husein dan Pak RT pamit untuk pulang. Sementara anak tetanggaku dan teman-temannya berjaga di teras rumah. Jaga-jaga kalau kejadian lagi, katanya. Hari-hari berikutnya, aktivitas ibu hanyalah duduk melamun dengan tatapan yang kosong. Setiap selepas maghrib sampai jam 4 subuh, kadang dia berteriak-teriak histeris, kesurupan. Ustadz Husein menyarankan kalau ibu harus sering berzikir, mengaji, dan jangan dibiarkan tidur di malam hari. Tetapi bagaimana beliau bisa melakukan itu? Sedangkan beliau sendiri dalam keadaan kotor karena terus mengeluarkan darah dari organ-organ vitalnya. Ditambah, ibu sekarang jiwanya seperti kosong. Kami sekeluarga sudah membawa ibu berobat, tapi tidak ada hasilnya. Sampai pada suatu hari, Ustadz Husein datang bersama seseorang yang diketahui adalah gurunya. Beliau bernama Kiai Jafar, yang baru kembali dari beribadah umroh. Assalamualaikum, sapa Ustadz Husein dan Kiai Jafar. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Wah, sepertinya ada tamu dari jauh. Silakan masuk. Ayahku mempersilahkan mereka masuk. Tanpa basa-basi, Kiai Jafar menanyakan keadaan ibuku. Kemudian ayah menceritakan asal muasal kenapa ibu bisa seperti itu. Lalu Kiai Jafar berkata, besok saya kembali ke sini lagi bersama para murid saya. Sekarang istirahat saja. Besok malam sepertinya akan menjadi malam panjang. Minumkan ini kepada Mbak Tari. Insya Allah, malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Saya akan menginap di rumah Ustadz Husein, ujarnya. Setelah berkata seperti itu, Kiai Jafar dan Ustadz Husein pamit untuk pulang. Keesokan harinya, seperti biasa, ibu sedang berada di kamarnya, masih dalam kondisi yang sama. Duduk melamun di jendela kamar, menatap keluar. Gordennya tidak boleh ditutup. Sambil melakukan tugas sekolah, aku menemani ibu. Aku sudah tidak takut lagi dengan beliau, karena beliau sekarang tidak pernah tertawa atau nangis tiba-tiba lagi. Beliau hanya lebih banyak diam. Walaupun aku tahu ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada ibu. Tiba-tiba ibu berbicara. Ada tamu yang datang. Aku sempat kaget karena ibu berbicara. Siapa yang datang, Mah? Tanyaku sebelum aku sadar kalau ternyata ibu berbicara bukan denganku,
tapi dengan sesuatu yang lain. Tidak beberapa lama, dari depan rumah terdengar suara Ustadz Husein dan Kiai Jafar. Aku memperhatikan raut muka ibu. Dia tampak tidak senang dengan kedatangan Ustadz Husein dan juga Kiai Jafar. Ditambah, di luar ada beberapa orang lagi yang datang. Mereka adalah murid-murid Kiai Jafar. Kemudian Ustadz Husein dan Kiai Jafar masuk ke dalam kamar ibu. "Assalamualaikum Mbak Tari." Ibuku tidak langsung menjawab. Dia melirik sinis, menata baik-baik orang yang asing di hadapannya. "Rek naon, cilain kadieu." Tiba-tiba suara ibu berubah. Suaranya besar. Saya langsung sadar kalau itu bukan ibu saya. Kiai Jafar mendekati ibu. Beliau memegang pundak dan punggung ibu. Sedangkan Ustadz Husein memijit-mijit telapak kaki ibu sambil membacakan doa-doa. Lalu Kiai Jafar berbicara kepada sosok yang merasuki ibu. Siapa yang berada di dalam tubuh ini? Keluar sekarang." Karena diserang Kiai Jafar dan Ustadz Husein, sosok itu kewalahan. Dia berteriak menggerang, menangis, kemudian tertawa, dan berkata, "Aku senang sama dia. Sangat nyaman masuk dalam tubuhnya. Aku ingin membawanya, dia ke alamku." Kiai Jafar membalas, "Kau tidak bisa membawanya. Kami akan mencegahmu. Kalau kau tidak pergi dari tubuh wanita ini, kami akan membakarmu." Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segenap kekuatan, Kiai Jafar dan Ustadz Husein melawan makhluk itu. Sungguh mengerikan. Butuh waktu lama untuk melumpuhkan makhluk itu. Sampai pada akhirnya, makhluk itu menyerah. Sebelum dia keluar dari tubuh ibu, dia berkata, "Saya disuruh oleh tuanku untuk mengganggu keluarga ini. Saya juga disuruh untuk membuatnya lumpuh. Kalau saya keluar dari tubuh manusia ini tanpa izin dari tuan saya akan dibunuhnya." Kiai Jafar berkata, "Kalau kau pergi dari tubuhnya, kau tidak akan dicelakai. Saya akan membawa kau ke suatu tempat di mana berkumpulnya jin-jin muslim." "Baiklah." Lalu makhluk itu pun keluar dari tubuh ibu. Apakah kalian pikir semuanya telah berakhir? Tentu saja tidak. Tiba-tiba tubuh ibu bergerak kembali. Dia bangun dan duduk bersila. Kepalanya menunduk. Tiba-tiba dia bersuara dengan lantang, seperti menahan amarah. "Kurang ajar. Siapa yang mengalahkan anak buahku? Sini, lawan aku sekarang. Kalian akan aku makan." Entah siapa kali ini yang masuk ke tubuh ibu. Suara beratnya membuat suasana mencekam. Ayahku panik sekali melihat ada yang masuk lagi ke tubuh ibu. "Pak Kiai, istri saya kenapa lagi? Kenapa makhluknya nggak mau keluar-keluar?" tanya ayah sambil menahan tangis. "Tenang Mas Rudi. Jadi yang bersemayam di tubuh Mbak Tari ini ada dua. Yang pertama itu sudah keluar. Yang satu ini yang paling kuat. Bantu dengan doa-doa ya Mas. Dan panggilkan murid-murid saya untuk masuk ke ruangan ini." Ayahku pun mengangguk. "Baik Pak Kiai." Lalu Kiai Jafar berbicara dengan makhluk itu. "Saya yang telah melepasnya keluar. Sekarang saya akan bertanya kepadamu. Siapa yang menyuruhmu menghabisi keluarga Mas Rudi?" Dia tertawa terbahak-bahak. "Apa kau tahu? Aku dan wanita ini sudah menyatu. Kalau kau mengeluarkan aku dari tubuh wanita ini, maka dia akan mati. Akulah sumber kekuatannya. Coba saja kalau kau kalahkan aku." Tantangnya. Kiai Jafar menjawab dengan tenang.
Tidak ada yang kuat di alam semesta ini kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat, katakan siapa yang menyuruhmu, atau aku akan membakarmu. Kau yang akan aku makan terlebih dahulu. Lalu terjadilah pertarungan antara Kiai Jafar dan sosok yang ada di tubuh ibu. Ustadz Husain dan murid-murid Kiai Jafar membantu membacakan doa-doa. Ibu meraung-raung dan menjerit kesakitan. Tanpa sadar aku menangis. Aku tidak tega melihat ibu tersiksa seperti itu. Tolong ibuku ya Allah. Tidak beberapa lama, ibu muntah darah. Darahnya berwarna hitam. Kiai Jafar pun mendekat dan membantu ibu untuk duduk. Lalu memegang pundak ibu dan membacakan doa sambil bertanya kepada makhluk tersebut. Kau diberi apa oleh dukunmu? Dia memberiku darah. Jawabnya. Jadi setiap manusia yang memberimu darah, kau akan menuruti permintaannya. Tanya Kiai Jafar. Tentu saja, karena saya sudah terikat perjanjian dengan orang yang memberikan darah itu. Jawab makhluk tersebut. Baiklah, sekarang lihat ini. Kiai Jafar mengucapkan doa-doa lagi. Makhluk itu pun bereaksi. Hentikan. Jelaskan, siapa yang menyuruhmu? Tanya Kiai Jafar masih dengan melafalkan doa-doanya. Jangan baca-baca itu. Jangan bakar saya. Saya akan memberitahu, asal jangan baca itu lagi. Makhluk itu memelas. Baiklah, sekarang kamu jelaskan. Aku mencelakai keluarga ini atas permintaan dari orang yang tidak suka dengan kesuksesan Mas Rudi. Dan orang itu adalah teman satu pekerjaannya. Maksudmu teman saya? Siapa namanya? Tiba-tiba, ayahku menyela dan bertanya kepada makhluk itu. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya sudah terikat janji. Sekarang lepaskan saya. Saya tidak akan mengganggu keluarga ini. Tapi orang itu tidak akan pernah berhenti sampai orang yang bernama Rudi mati. Tiba-tiba tubuh ibu ambruk. Ayah menggotong ibu dan membaringkannya di tempat tidur. Mas Rudi, sepertinya ini belum berakhir. Ketika dukun itu tahu kalau cincinnya sudah dikalahkan, dia akan kembali mencoba mencelakai kalian lagi. Mbak Tari, jangan sampai ditinggalkan sendiri. Minta Mbak Tari untuk terus berzikir dan selalu mengingat Allah. Karena dengan selalu mengingat Allah, akan dijauhkan dari segala jin yang akan mengganggu manusia. Santet darah sewu adalah santet yang mematikan. Untung saja, saya datang tepat pada waktunya. Jika terlambat mengobati Mbak Tari, sudah pasti dia akan kehabisan darah dan meninggal. Untuk itu, kalian semua harus selalu waspada. Ingat, setelah ini, kalian jangan berhenti berdoa. Karena saya yakin, orang itu tidak akan berhenti mengganggu kalian. Tubuh kalian jangan terlalu kosong, ujar Kiai Jafar. Setelah memberikan pesan dan wejangan, Kiai Jafar dan murid-muridnya pamit untuk pulang. Hanya Ustadz Husain yang masih menemani ayah. Ibu sudah sadar sepenuhnya, namun tubuhnya masih lemas. Bagaimana tidak, dia dirasuki oleh jin yang benar-benar kuat. Aku saat itu lega luar biasa melihat ibuku sudah kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibu sudah terlihat sehat. Walaupun dia sesekali sering didatangi sosok-sosok yang mengganggunya. Tapi ibu sudah siap menghadapi para jin-jin tersebut. Sebulan sekali, ibu melakukan ruqyah agar benar-benar sembuh total dari kiriman santet dari teman kerja ayah
Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. 2 tahun, ibu baru sembuh total. Semenjak kejadian itu, ibu mempunyai kemampuan untuk bisa melihat hal-hal yang gaib. Darah yang selalu keluar dari organ vital ibu berangsur-angsur sudah menghilang. Pernah ada yang menawari ayahku untuk mengirimkan kembali santet kepada si pengirim. Tapi ibuku melarang ayah. Menurutnya, tidak baik kalau harus perang santet. Ibu pun sudah lelah dan tidak ingin membalas perlakuan buruknya. Biar Tuhan yang akan membalas semua perbuatannya. Menurut Kiai, jin itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada jin hitam, merah, dan putih. Yang paling berbahaya tentunya yaitu jin merah. Bahkan, jin merah tidak hanya membuat sakit, tapi membuat korbannya meninggal. Bisa menutup aliran darah ke jantung dan membuat sasarannya langsung meninggal begitu saja. Walaupun tidak mempunyai riwayat penyakit jantung. Berbahaya kedua, ada jin hitam. Menurut orang pintar, jin hitam ini bisa membuat seseorang tidak bisa berbicara. Dia akan merusak pita suara dan membuatnya menjadi gagu. Terkadang juga memutus bagian telinga dan membuatnya tuli. Ada beberapa kasus yang bisa disembuhkan oleh supranatural dan membuatnya normal kembali. Tapi membutuhkan proses yang panjang. Yang paling tidak berbahaya tentunya setan putih. Untuk jenis ini biasanya membuat korbannya kesakitan. Misalnya, dibuat panas dingin, kulit gatal, perih, dan lainnya. Di Indonesia, masalah seperti ini memang masih kental. Bahkan ada beberapa daerah yang masih sering mengirimkan santet ke orang yang tidak disukainya. Siapa saja yang bisa membuat santet dan seperti apa cara kerjanya? Menurut ahli, wanita lebih mahir membuat santet dibandingkan dengan pria. Karena wanita mengalami masa haid yang bisa membuat jin suka. Ditambah dengan mantra Bukit Kanugunang, maka jin pun mudah mendekat dan bisa memerintahkannya. Pekerjaan ini memang harus yang ahli. Inilah kenapa banyak dukun wanita yang lebih kuat dibandingkan dukun pria. Bahkan ada dukun wanita yang bisa membuat kecelakaan lalu lintas dan korbannya mati dengan mengenaskan. Tidak pernah gemuk walaupun makan banyak. Ciri-ciri dukun santet biasanya tubuhnya kurus, matanya merah, dan jalan menunduk. Warna mata merah itu menurutnya karena mata setan atau jin yang selalu berada di sekitarnya. Itulah cerita dari kakak sepupuku yang pernah mengalami santet yang mengerikan. Alhamdulillah, sekarang beliau masih ada. Dan kadang aku suka cerita masalah cowokku. BTW, dia bisa mengetahui cowokku itu baik atau enggak. Pernah suatu hari aku nanya tentang cowokku. Dan ketika di Terawang, katanya cowokku ini orangnya bla 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 dan semuanya benar. Beberapa kali aku sering nanya-nanya masalah percintaan sama kakak sepupuku ini. BTW, dia sekarang jadi bisa menerawang orang, tapi hanya keluarga saja yang mau dia bantu. Orang-orang pun belum ada yang tahu kemampuannya, kecuali guru-guru dan keluarga-keluarganya. Dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman, karena sudah mau mendengar cerita terbaru dari channel Studi Horor. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.